itu jiwanya terbelenggu dan terbawa ke alam Yudabarera. Saya mendapatkan cerita itu dari Pangeran Syarif. Ya. Karena pada saat itu Pangeran Syarif menceritakan, tukarkan pasukan dari Pajajaran yang bernama Jayalika dengan cucu saya, Ganang. Jika tidak, maka jiwa-jiwa dari cucu saya, Ganang, itu akan saya putuskan satu persatu. Itu adalah informasi yang pertama saya dengar dari Pangeran Syarif pada saat itu. Dan dengan kejadian itu, kami semua memutuskan untuk melakukan sebuah perundingan yang dimana Pajajaran juga sedang mencari prajuritnya yang bernama Jayalika itu. Namun ternyata permasalahan tidak selesai dan berhenti di situ, di sana. Pihak dari Yudabarera itu melakukan penyerangan secara diam-diam ke dalam kerajaan Pajajaran. Karena penyerangan itu, sebenarnya penyerangan itu tidaklah begitu besar. Hanya saja keterbatasan kita untuk melawan pihak mereka tidak bisa melihatnya. Nah, di sini sebenarnya saya sudah sedikit mempelajari mengenai kitab yang dibawakan oleh makhluk yang bernama Maronda. Dari kitab-kitab itu mengajarkan bahasa, mengajarkan ilmu yang berasal dari alam Yudabarera. Sedikit besarnya saya sudah memahami mengenai hal itu. Dan insya Allah saya juga sudah bisa berbincang-bincang dengan makhluk yang berasal dari alam Yudabarera. Dan saya juga sudah bisa menguasai ilmu untuk saya masuk ke dalam alam Yudabarera bersama Maronda. Dan mengenai pasukan dari Pajajaran yang menyerahkan diri. Sebenarnya informasi ini sudah didengar oleh pihak kerajaan Pajajaran. Jayalika sendiri memutuskan hal ini itu agar tidak memperkeruh dan memperbesar masalah. Jayalika sendiri juga sudah mengirimkan pesan terhadap Pajajaran. Pesan yang sama seperti yang kau dapatkan. Batu Gumino. Benar sekali. Namun pesan yang diterima dari Pajajaran itu ditambahkan dengan kata carilah Batu Gumino. Lalu dengan adanya pesan yang diterima oleh Pajajaran mengenai Batu Gumino, saya terka dan saya analisa permasalahan utama yang terjadi di Laranggriyo itu adalah dengan datangnya mereka, para makhluk-makhluk yang berasal dari alam Yudabarera ke tanah Laranggriyo untuk mencari sesuatu hal yang nantinya akan dijadikan sebuah obat untuk pemimpinnya, yaitu air abadan. Itu adalah informasi yang kita dapatkan sampai detik ini. Dan dengan adanya Jayalika mendapatkan informasi itu, saya rasa dan saya pikir air abadan itu tidaklah berada di tanah Laranggriyo ini. Namun yang berada di tanah Laranggriyo itu adalah Batu Gumino. Ya. Yang dimana batu itu
bisa dijadikan petunjuk oleh pihak makhluk-makhluk yang berasal dari alam Yudabarera. Ke arah mana mereka selanjutnya mencari arah air abadan itu. Karena dari informasi yang didapatkan, sudah 4 alam yang dilalui, yang dilintasi. Mereka dalam pencarian air abadan ini. Iya. Batu Gumino. Batu Gumino itu apa? Sebuah gunung batu yang ada sumber mata air abadannya atau gimana? Tadi sudah dijelaskan, maksudnya bukan berada di sini. Bisa jadi Batu Gumino itu untuk sebagai kunci masuk ke alam selanjutnya. Tapi atau kan petunjuk gitu. Petunjuk dari alam Yudabarera melalui kitab-kitab itu kan. Oh, iya. Seperti ini kisana. Kitab-kitab yang didapatkan oleh pihak alam Yudabarera, Ya. itu adalah petunjuk satu dengan yang lainnya yang berkaitan. Menunjukkan suatu wilayah yang dimana air abadan itu berada. Dan dengan kitab-kitab itu diruntutkan dan disatukan, pihak dari alam Yudabarera menuju ke tanah Larangkriyo, yang dimana dengan petunjuk yang kita dapatkan sekarang, yaitu Batu Gumino, berarti di tanah Larangkriyo ini yang mereka cari itu adalah Batu Gumino yang nantinya akan digunakan untuk petunjuk berikutnya agar mereka bisa mendapatkan air abadan. Maka dengan tujuan yang dilakukan ataupun yang diinginkan oleh mereka pihak dari alam Yudabarera, hanya menginginkan untuk mendapatkan air abadan. Tugas kita sebenarnya bagaimana cara kita membantu mereka mempercepat agar mereka mendapatkan Batu Gumino tersebut. Namun permasalahannya ada satu di sana. Kita terkendala dan diganggu oleh pihak yang bernama Gasul dan juga perguruan dari Lembut Pejagoan. Kita memang belum mengetahui apa sebenarnya tujuan utama dari perguruan Lembut Pejagoan itu. Namun dari apa yang terjadi dan kejadian yang menimpa terhadap Kisana, permasalahan itu mengerucut terhadap ketakutan dari Gasul sendiri. Karena Gasul sampai detik ini masih memiliki permasalahan yang besar dengan pihak dari kerajaan Singosari. Betul. Gasul ketakutan Kisana berhasil menyelesaikan permasalahan ini. Gasul ketakutan dengan informasi yang begitu banyaknya Kisana dapatkan. Kisana berhasil menangkap Gasul dan mendapatkan kembali kitab Amurwa Bumi, yang nantinya Gasul akan dihukum. Gasul akan mendapatkan sanksi yang begitu berat yang diberikan oleh pihak dari Singosari. Itu adalah kendala kita yang akan diganggu agar tujuan kita tidak tercapai, yaitu Gasul lah yang akan mengusik dan menghalangi kita semuanya. Paham. Terima kasih. Hebat, Pak Haji. Analisanya hebat ya Tuan Bilok. Ini hanyalah sebuah analisa yang baru saya ucapkan kepada kalian. Saya belum mendiskusikan ini dengan para sahabat yang lainnya. Karena di sisi lain saya dan Maronda juga sedang menyelidiki mengenai keberadaan Gasul agar kita bisa mengambil tengkorak
yang dimana tengkorak itu digunakan Gazul untuk mengendalikan Kisana. Mungkin seperti ini, Para Sedang Pilo. Saya akan mempelajari mengenai batu Gumino. Sebenarnya batu apa itu, milik siapa. Barangkali saya menemukan informasi mengenai hal tersebut. Dari apa yang saya ketahui selama saya hidup, saya memang pernah mendengar nama sebuah batu Gumino. Namun batu Gumino itu begitu asing didengarnya bagi mereka yang tidak mempelajari sebuah kitab-kitab yang begitu banyaknya. Dari apa yang sedikit saya ketahui, batu Gumino itu adalah sebuah batu sihir yang diciptakan oleh mereka kaum-kaum penyihir.